Saya bilang ke ibu tuh sebenarnya ini, sekolah tinggi, seni Islam saya bilang. Oh gitu? Supaya diizinkan ya. Oh. Jadi mahasiswa pun sampai hari ini Bang, Heeh. saya tuh gak pernah juara baca puisi. Nggak pernah saya. Pahlawan ini kan selama ini hanya orang-orang yang berjuang gitu, secara fisik maupun secara intelektual demi bangsanya. Tapi narasi orang-orang kecil, Pak Karta dan Pak Sengkon, Sengkon itu kan dua yang kemudian menyumbangkan dirinya gitu atas kesalahan yang dilakukan oleh prosedur ya gitu. Lalu kemudian melahirkan undang-undang peninjauan kembali. Padahal riset dulu sebelum mempersiapkan puisi itu ya. Karena Sengkon Karta ini kan dua tokoh nyata ada gitu. Riset itulah yang membuat mata luka Sengkon dan Karta itu meraih penghargaan. Hanya saja memang kita butuh kerja lanjutan, yaitu mempopulerkan narasi-narasi itu. Satu situs ke situs yang lain itu 1 kilo gitu. Yap. Atau mau ngomongin narasi tentang penjagaan kebudayaan, kita punya narasi Baduy dan Kesepuan Adat Banten Kidul gitu. Jadi sangat luar biasa. Dan itu saya pikir perlu dikabarkan ke kawan-kawan di daerah manapun ya gitu. Jangan-jangan dari situ kita bisa menjaring banyak hal tentang yang selama ini luput dari kepala. Hidup kita mesti ikhlas, berjuang untuk masa depan anakmu. Jangan tanggung-tanggung menipu. Lelaki normal, suka disogok, suka korupsi. Kalau ia nanti ganti kau tipu, itu sudah jamaknya. Maling, menipu maling, itu biasa. Imajinasi kemudian melahirkan daya. Jadi Karang Taruna mesti berdaya. Kampung berdaya kalau Karang Taruna berdaya. Kalau selama ini kampung itu tenggelam dan lain-lain, saya pikir Karang Tarunanya kurang berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiaan kawanan sosial. Sahabat-sahabat Karang Taruna, jumpa lagi dengan saya Gatotian S dalam acara Karpot, Karang Taruna Podcast. Karang Taruna Podcast adalah acara persembahan pengurus Karang Taruna Provinsi Banten yang berisi diskusi seputar pengembangan Karang Taruna, pemberdayaan generasi muda, dan pengentasan masalah-masalah kesejahteraan sosial. Narasumber kita pada malam hari ini luar biasa. Ini seorang budayawan, seorang seniman, juga seorang penyair nasional. Siapa dia nanti kita akan berbincang lebih lengkapnya. Namun sebelumnya saya tidak bosan-bosan mengajak teman-teman Karang Taruna untuk subscribe, like, juga memberikan komentar di channel Karang Taruna Provinsi Banten agar kita bisa terus mengikuti diskusi-diskusi, obrolan-obrolan yang tentunya mudah-mudahan akan menjadi manfaat bagi pengembangan teman-teman Karang Taruna di seluruh penjuru Banten dan Nusantara. Baik sahabat-sahabat Karang Taruna, puisi merupakan salah satu karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama serta penyusunan kata dalam bait dan tiap kalimatnya. Penulisan puisi dilakukan dengan bahasa yang cermat dan pilihan kata yang sangat tepat. Puisi mampu membuat ekspresi dari pemikiran yang mempengaruhi perasaan dan meningkatkan imajinasi panca indera orang dalam susunan kata yang berirama. Isi di dalam puisi merupakan catatan dan perwakilan dari pengalaman penting yang dialami oleh seseorang. Puisi adalah seni yang memiliki perasaan ketika dilantunkan dan diselaraskan, sehingga pendengar dari puisi dapat merasakan emosi dan berimajinasi tentang maksud dari puisi itu sendiri. Berbincang tentang puisi malam ini di studio Karpot sudah kami hadirkan secara istimewa Bung Peri Sandi Huis. Selamat malam Bung Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Harus selalu sehat Pak ya. Luar biasa. Yang pasti kami pengurus Karang Taruna Provinsi Banten mendapat sebuah kebanggaan
Malam ini disisihkan waktu oleh seorang penyair yang luar biasa. Harus lebih Banten. Oh, luar biasa. Terima kasih. Saya yakin teman-teman Karang Taruna yang menyaksikan obrolan kita sangat senang gitu ya, Bung Peri ya. Amin, Gitu. amin, amin. Gimana Bung Peri? Sehat? Harus selalu sehat. Harus selalu sehat Jadi, ya. kalau nggak sehat, kita nggak bisa bertatap muka ya. Betul, betul. Terima kasih. Bisanya daring. Nah, jadi kalau selama ini saya terutama dan teman-teman Karang Taruna hanya banyak menyaksikan Bung Peri di kanal-kanal yang Bung miliki, baik itu di Instagram maupun di YouTube. Nah, alhamdulillah malam ini kita bisa banyak mengupas lebih dalam tentang seorang Peri Sandi Wis. Siapa? Luar biasa. Masih saya lihat masih banyak keliling-keliling Nusantara ini. Kesibukannya ternyata nggak terpengaruh sama pandemi rupanya ya. Harus Pak, biar kelihatan dicek terus kan negatif. Oh gitu. Jadi biar ketika dicek negatif terus. Tapi terpenting dari itu tentu perjalanan itu menyumbang manfaat tentunya. Amin. Ya, betul sekali. Jadi melihat beberapa daerah lain yang sangat luar biasa dan bertemu dengan keberagaman ya. Jadi wah, ternyata di daerah ini kayak begini, pengembangan di daerah ini kayak begitu gitu, dan lain-lain. Oh, sebelah sini kayaknya memang butuh sentuhan ini gitu. Iya. Jadi asik sekali sebenarnya. Biasa ya. Kita keliling-keliling tuh. Sudah ke provinsi seluruh Indonesia menurut saya mungkin ya, sudah keliling-keliling seluruh Indonesia ya. Papua dan Aceh belum. Oh gitu. Papua dan Aceh belum. Provinsi lain sudah. Insya Allah. Luar biasa. Ya, Bung Peri, saya ingin mengulas sedikit ya. Anda lulusan Institut Seni Budaya Indonesia. Betul. Jadi memang kuliahnya saja sudah sudah di bidang seni. Jurusan apa dulu waktu kuliah Bung Peri? Jurusannya, saya bilang ke ibu tuh sebenarnya ini sekolah tinggi seni Islam, saya bilang. Oh gitu. Supaya diizinkan ya. Karena ketika dihadapkan dengan masa depan mau jadi apa kamu kesenian itu. Betul. Dan saya bilang ya saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan ya dan pilih gitu. Jadi memilih kesenian, kemudian bagaimana saya bisa menghidupi kesenian itu dan hidup dari kesenian. Itu sebenarnya jadi salah satu pertanyaan yang saya mau siapkan itu nanti. Gitu. Tapi tidak apa-apa. Jadi memang kalau dari interest, dari minat, sejak kapan menyukai berpuisi gitu? Dari kecil atau? Dari kecil Pak. Jadi kan disuruh ikut lomba tuh sama bu guru dan kalah Pak. Oh gitu. Iya, jadi dari situ pula saya nyoba lagi, kalah lagi. SMP ikutan lagi, kalah lagi. Tapi memang sukanya udah suka ya. Jadi ada bukan orang yang sih sebenarnya Pak, suka. Kan kalah. Oh gitu. Jadi karena kalah pengen nyoba lagi Kak. Siapa tahu menang nih gitu. Siapa tahu menang. Sampai jadi mahasiswa pun sampai hari ini Bang, saya tuh gak pernah juara baca puisi. Gak pernah. Nggak apa-apa, nggak pernah juara tapi terkenal. Amin. Lalu saya mau tanya tadi, tanggapan orang tua ketika Anda masuk ke dunia sastra ya maaf ya mungkin pastilah orang tua punya ekspektasi. Ini kita bicara dulu ya, sebelum Peri Sandi seterkenal ini gitu. Betul Pak. Jadi lika-likunya yang memang panjang sih. Jadi panjang gitu. Sampai pada satu ketika saya menawar-nawarkan diri gitu Pak. Menawar-nawarkan diri. Ayo saya baca puisi di sini. Ayo baca puisi. Gitu. Iya, sampai nggak ada di sini, nggak ada acara baca puisi. Enggak, saya maksa saya. Sampai ke hal semacam itu. Saking pengen tampil gitu ya. Dan mempelajari penonton sih. Sampai orang yang mau berangkat haji gitu. Berangkat haji nih Pak. Mau tak bacain puisi gitu supaya mereka semakin meningkat. Dan tetap ditolak, tapi tetap saya mau satu momen itu gitu. Menangkap gairah penonton tuh seperti apa gitu. Dan dari situ kemudian saya dapat ternyata baca puisi supaya
berterima gitu, dengan penontonnya, ya memang juga harus menangkap jiwa penonton itu. Iya, Kira-kira begitu. betul. Gitu ya. Jadi perjalanan membaca puisi memang sudah sejak zaman sekolah ya, Bung Ferry? Kelas 3 MI saya dulu, Pak. Oh, dulu di MI, Madrasah Madrasah Ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Itu sudah suka puisi. Meskipun kalah terus. Meskipun kalah. Tapi literatur puisinya pasti banyak ya, luar biasa. Lumayan. Itu juga mungkin yang membuat Anda kemudian, kalau saya bilang, begitu sempurna ketika Anda menciptakan karya yang oleh para sastrawan dibilang puisi esai Ya, puisi esai berjudul Mata Luka Sengkon Karta. Sengkon Karta. Gimana itu, Bung Ferry awalnya? Jadi waktu itu ada lomba sebenarnya, Pak. Ada lomba puisi esai. Lalu saya ditawari sama mentor gitu katakanlah, "Kau cobalah itu ikutan," katanya dan lain-lain. Ya, coba saya ikutan. Waktu itu saya udah mau lulus S1 ya, lalu melakukan riset. Riset, nggak punya duit dan segala macam, tentu saja gitu teman-teman ya, nekat aja gitu dengan modal uang 300.000 kemudian dari, Bandung pergi saya ke, Karawang, Bekasi gitu. Saya tulis tuh di situ Oh, selama Anda riset dulu sebelum mempersiapkan puisi itu ya? Karena Sengkon Karta ini kan 2 tokoh nyata ada gitu, kira-kira begitu. Jadi saya mesti Jadi hati-hati Anda dengan kumpulkan literaturnya sampai Anda mendatangi tempat lokasinya ya gitu ya? betul gitu. Dan wah, ngeri sebenarnya. Saya tuh kayak pernah karena wawancara toh, wawancara. Ada satu daerah di situ bekas, kawanan Golek Beureum, daerah itu tuh. Golek Beureum ini terafiliasi dengan, Garong, dengan tanda petik, orang merah. Kelompok, Orang merah gitu. Jadi ketika saya wawancara gitu, "Apa kamu? Mau mengungkit-ungkit masa lalu kami?" Wah itu Pak, ya ampun saya bisa keluar dengan nafas yang utuh juga sudah seneng ini. golok. Oh gitu ya, sampai kayak gitu? Wah itu, saya itu yang menyelamatkan saya adalah kartu mahasiswa yang sudah tidak berlaku. Jadi waktu itu, ditelepon dari situ ke Bandung gitu bahwa ini benar mahasiswa melakukan, riset, ilmiah dan lain-lain. Oh iya dia sedang melakukan ini. Dan kebetulan dari pihak kampus bisa bersandiwara gitu. Ya. Sehingga selamat. Kalau enggak kayaknya saya kena pukul, Pak. Seriusan itu. Iya. Seriusan diusir gitu kemungkinan besar. Tapi pada akhirnya justru riset-riset itulah yang membuat Mata Luka Sengkon dan Karta itu meraih penghargaan ya, karena sempurna, perfect sekali kalau menurut saya. Enggak juga sih, Pak. Ya, paling tidak saya sudah menyaksikan beberapa kali diputar ulang lagi. Tapi memang kalau dihayati isinya itu benar-benar bisa membawa kita ke keadaan yang pada waktu itu belum tentu, saya juga tidak tahu gitu, tapi paling tidak imajinasi saya terbawa, imajinasi para pendengar itu terbawa ke sana. Dan terlebih lagi dibawakan dengan karakter yang luar biasa menurut saya. Kelebihan dari Bung Ferry ini karakternya itu loh. Iya. Bisa melakukan penghayatan dalam satu bait dengan bahkan dalam satu baris dengan baris lainnya itu bisa berbeda penyampaiannya gitu loh, Bung Ferry. Ini luar biasa sekali menurut saya mungkin Bung Ferry. Amin. Dan memang itu Mata Luka Sengkon Karta itu kemudian meraih penghargaan ya Bung Ferry. Dan gara-gara nulis puisi kepada kawan-kawan Karang Taruna gitu, kalau ada peristiwa apapun di lingkungan, ya tulis aja gitu. Nanti juga akan dewasa sendiri. Dan kebetulan jadi dapat penghargaan dan dapat uang 15 juta waktu itu. 2012 sebenarnya Pak itu. Lalu saya bisa melanjutkan kuliah S2 gitu dengan uang yang saya tulis itu. Dari hasil penghargaan itu. Nah, betul. sahabat-sahabat Karang Taruna, kalau masih ada yang penasaran, saya mau coba cuplikan satu bait
dari puisinya Bung Ferry Sandi. Aku seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesadaran panutan hidup, dapat untung dilipat dan ditabung. Itu salah satu penggalan dari puisi Mataluka Sengkon dan Karta. Mau lengkap? Tonton di channel YouTube-nya Bung Ferry Sandi Wes. Siap. Oke, lanjut Bung Ferry. Siap, Saya siap. juga sempat melihat Bung Ferry sempat begitu serius mengikuti perkembangan kondisi Pulau Sangiang gitu ya. Betul. Apa yang membuat Anda waktu itu merasa perlu punya perhatian terhadap kondisi Sangiang kala itu? Wah, asik Pak. Jadi pulau ini sebenarnya kalau dibuka apa ya, arsipnya, dia memang apa, kita mesti meloncat ke periode kesultanan gitu. Oh. Jadi memang pulau ini menurut data yang ditemukan, pulau ini pemberian dari Kesultanan Lampung untuk warganya yang tinggal di Banten. Jadi periode itu, periode Kesultanan Banten dan Kesultanan Lampung bekerja sama gitu. Kalau Lampung dilukai, orang Banten akan membantu. Kalau Kesultanan Banten dilukai, Lampung akan membantu. Jadi ada sebuah ikatan emosional kala itu. Betul sekali. Makanya di Anyer itu di apa ya, ada satu apa ya, satu komunitas namanya Lampung Sai. Nah, mereka masih menggunakan bahasa Lampung tua dan kebudayaan yang juga apa, tata cara dan segala macam yang Lampung banget gitu. Gitu Pak. Lalu kemudian bergeser karena di situ dipakai apa ya, dipakai untuk kegiatan komersil lah mungkin gitu. sebelum itu Pak. Oh, jauh Jadi sebelum periode itu. Jepang itu, bayangin aja, Perang Dunia II, Jepang itu punya bunker di situ dan punya rel untuk kapal amfibi. Jadi semacam pangkalan militer mungkin ya. Jadi kalau ada sekutu yang masuk ke Banten, dari situ bisa diawasi gitu. Kira-kira begitu. Artinya kan pulau itu secara historis sangat kuat. Lalu kemudian karena mungkin juga apa peralihan apa kebijakan dan lain-lain gitu, sehingga dari tadinya tanah ulayat, saya katakanlah tanah ulayat, kemudian menjadi cagar alam, lalu kemudian status menjadi wisata alam, HGU, HGB masuk. Akhirnya korporasi mulai menaruh kepentingan di sana. Betul Dan sekali. Anda terpanggil untuk setidaknya menyelamatkan ya. Bukan menyelamatkan sih sebenarnya. Apa yang Anda bisa untuk sebut? mengabarkan gitu, karena narasi apa ya, narasi historis ini sangat penting. Kalau kita mainkan narasi Perang Dunia II, artinya Banten ikut terlibat gitu di situ. Dalam konstelasi apa wacana Perang Dunia. Masalah itu ya di Gitu, di Pulau Sangiang. Luar Jadi biasa. narasi Banten banyak ada lengkap. Saya juga mendengar Anda ini begitu banyak ya mengumpulkan atau apa namanya memiliki pengetahuan mendalami ya menggali tentang sejarah kebantenan. Betul. Kalau saya tanya sejarah kebantenan terhadap Bung Ferry ini, teman-teman Karang Taruna, obrolan kita ini nggak akan selesai 1 jam. Karena saya yakin mungkin itu di sesi berikutnya nanti kita akan ngobrol tentang bagaimana Bung Ferry bisa apa namanya mendalami tentang sejarah Banten yang luar biasa sekali. Saya sudah mendengar. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Yang ingin saya tanya sebenarnya apa yang membuat Bung Ferry ini tertarik gitu loh, apa namanya menggali dan mendalami tentang sejarah kebantenan Bung Ferry. Karena persoalan Banten ini persoalan yang pelik ya, dan lengkap. Saking lengkapnya gitu, kita kerumitan dalam memilih narasi sejarah. Katakanlah kalau berbicara tentang narasi pra-Islam gitu di Banten, satu situs ke situs yang lain itu 1 kilo gitu. Atau mau ngomongin narasi tentang penjagaan kebudayaan, kita punya narasi Baduy dan kesepuhan adat Banten Kidul gitu. Jadi sangat luar biasa, dan itu
saya pikir perlu dikabarkan ke kawan-kawan di daerah Iya, manapun ya gitu. Bahkan alasan saya mendalami itu sebenarnya sangat sepele, Pak. gimana? Alasannya anak saya supaya punya optimisme atas Banten karena dia lahir dari sini. Luar biasa. Iya, Gitulah. Jangan sampai sejarah hilang dari mereka. Kalau sejarah hilang, dia Mm-mm. akan gampang masuk oleh Iya. narasi-narasi kontemporer yang kemudian Jati dirinya sebagai orang Banten mungkin akan tergerus nantinya ke betul depannya ya sekali. Bung Peri ya. Minimalnya Luar saya biasa. bisa ngedongengin lah. Iya, iya. Luar biasa. Mudah-mudahan. Tapi sejauh ini kalau saya boleh ini, adakah dari eh, pemangku kepentingan, pemangku kebijakan yang mencoba untuk bersama-sama dengan Anda untuk membuat ini semacam menjadi sebuah literatur Banten misalnya begitu? Ada nggak upaya ke arah sana? Kawan-kawan banyak sebenarnya Oke. bikin itu. Hanya saja memang kita butuh kerja lanjutan, yaitu mempopulerkan narasi-narasi itu. Iya. Kayak misalkan kalau misalkan kawan-kawan Karang Taruna bikin misalkan bikin film-film pendek Yap. tentang sejarah kampung Betul. gitu, dilombakan misalkan Iya, dan iya. lain-lain, itu menarik. Artinya kan kita membumikan lagi Betul. narasi sejarah itu kepada generasi yang akan datang. Misalkan kayak begitu. Atau bikin film bukan film ya, bikin puisi tentang kampung, tentang sejarah-sejarah yang ada di lingkungannya itu. Jangan-jangan dari situ kita bisa menjaring banyak hal tentang yang selama ini luput dari kepala kita. Iya. Itu kan gitu. Betul. Hanya di lingkungan kampus kan selama ini narasi-narasi sejarah itu. Kalau narasi sejarah itu kita bumikan kembali gitu, katakanlah dengan proyek mengembalikan sejarah pada pemiliknya. Kan gitu, menarik gitu. Jadi memang butuh itu sebenarnya. Kita ya itu tadi dari sejarah kontemporer sampai sejarah konon katanya Salaka Negara juga ada di Banten. Itu artinya kan nol Masehi sampai hari ini gitu, abad 21 kita lengkap semua. Tinggal mempopulerkan itu Tinggal dengan bagaimana itu ya dipopulerkan ya. Mudah-mudahan iya. Bung Ferry. Amin. Nanti saya atas nama teman-teman Karang Taruna akan mensupport terus nih Bung Ferry dalam rangka mengumpulkan literatur tentang kebantenan karena ini menarik. Harus Ini sekali. menarik. Ini akan jadi warisan buat generasi kita berikutnya kan begitu ya Bung Ferry. Bahkan itu. Bahkan kita misalkan mau ngomongin tentang UMKM gitu dengan narasi sejarah gitu. Misalkan bisakah kita bikin parfum dari wanginya parfum Tirtayasa? Kan kita belum ada. Belum. Misalkan ngomongin tentang kopi, kawan Abah Yadi itu sudah memulai itu, bikin kopi saset dengan narasi sejarah gitu. Saya pikir hari ini Bank Indonesia juga gitu, seperti kehilangan narasi sejarah itu dan memperkuat itu dengan narasi kesejarahan, narasi pahlawan, narasi bahwa uang itu misalkan di BI kemarin saya ngomong, uang itu bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga itu alat kedaulatan kita. Luar biasa. Dan Banten pernah bikin pada masanya punya mata uang ya, Bung Ferry ya. Biasa. Mudah-mudahan. Coba. Itu yang kita kurang ya sebenarnya Bung Ferry ya, kan gitu ya. Apa yang kita kurang gitu. Dan ini catatan nih buat bapak-bapak para pemangku kebijakan bahwa kita Banten punya banyak sekali aset ya kalau kita bilang ya, aset ya, yang ini harus atau penting untuk terus kita jaga dan kita kembangkan dan kita turunkan kepada anak cucu kita nanti sejalan. Betul, Pak. Dalam rangka salah satunya adalah menggugah kebanggaan terhadap nilai-nilai kebantenan yang kita miliki. Betul, Bung Ferry ya. Oke, Bung Ferry, saya mau kembali lagi ke aktivitas Bung Ferry nih. Selain sebagai penyair, profesi Anda apa? Profesi saya ini sebenarnya dosen. Di mana? Di ISI Surakarta. Di ISI itu Institut Seni ya. Institut Seni Indonesia. Di Prodi Teater. Bidangnya memang bidang teater. Luar biasa. Jadi wajar juga ya kalau Mata Luka Sengkon Karta itu begitu spektakuler gitu ya. Karena
ya yang megang ini memang sudah ahlinya gitu. Enggak juga sih, Pak. Oh gitu. Enggak. Tapi begini Bung Peri, Heeh. sengaja atau tidak sengaja ya, Heeh. Mata Luka Sengkonkarta ini juga mencatat sebuah sejarah perubahan. Dari yang, saya pelajari, Mhm. eee, dari kasusnya Sengkonkarta inilah kemudian ya, pada tahun 1980 itu keluar peraturan, Mahkamah Agung nomor 1, Betul. tentang peninjauan kembali, kan Se itu. betul. Nah, artinya, saya ingin, katakan begini, Bung Peri ini mengangkat sebuah tema yang bukan hanya ya sebenarnya kan begini, kalau seorang, maaf seorang rakyat jelata kemudian dikriminalisasi, menurut saya, kalau kita mau buka ratusan atau ribuan kasus mungkin Bung Peri ya. Betul betul. Tapi kenapa, seorang Peri Sandiwis ini memilih kasusnya Sengkonkarta, yang menjadi bahan puisinya, salah satunya tadi, bukan hanya sekedar sebuah proses kriminalisasi terhadap, seorang petani atau rakyat jelata, tapi ada nilai-nilai, yang terkandung di sana mungkin, itu Bung Peri. Ada hal Betul. lain lagi kah yang mungkin Anda pikirkan pada waktu itu sehingga Anda memilih kasus Sengkonkarta itu? Tentang narasi pahlawan. Narasi pahlawan. Pahlawan ini Heeh. kan selama ini hanya orang-orang yang berjuang Mhm gitu, mhm secara fisik maupun mhm secara intelektual demi mhm bangsanya. mhm Tapi narasi apa, orang-orang kecil, mhm ya, Pak Karta dan, mhm. Pak Sengkon, Sengkon mhm Sengkon itu mhm kan 2 yang kemudian menyumbangkan, mhm dirinya mhm. gitu atas atas kesalahan yang dilakukan oleh prosedur ya, gitu. Lalu kemudian melahirkan undang-undang peninjauan Oh, kembali itu. itu Jadi bagi gitu. saya, narasi pahlawan Mhm kemudian bisa bergeser banyak hal dan mhm. kemudian ya pahlawan secara meskipun tidak masuk ke nomenklatur Iyap pemerintah, ini iyap, pahlawan betul gitu, betul. tapi bagi kita gitu ya, Heeh heeh. dengan kesadaran, Iya bermasyarakat iya, gitu, gotong heeh royong dan lain-lain, heeh artinya pahlawan itu juga heeh. adalah tetangga kita Iyap gitu. iyap, betul. Lahir Heeh, dari iya suatu yang biasa iya, saja gitu. betul. Iya iya. Narasi Artinya Anda ingin pahlawan. katakan bahwa Sengkonkarta ini tidak terlalu berlebihan kalau kita bilang bagian dari pahlawan Ya, di mata kita ya, mhm. karena dari Kasus kasusnya lah, sampai sekarang kan peninjauan kembali itu selalu dipakai oleh banyak kalangan, kan gitu betul Bung Ferry ya. betul. Bahkan orang-orang yang salah juga banyak mencoba menyelamatkan diri dengan mengajukan PK kan Iya itu gitu ya. iya iya iya, Harusnya mereka dimain-main. berterima kasih gitu. Harusnya berterima kasih. Harusnya berterima kasih. Minimalnya ini, apa, ngirim doa ya. Nah gitu, oke. Bung Ferry, Sa selain baca puisi, Anda punya hobi apa lagi? saya hobi, apa ya, jalan-jalan, Pak, Jalan-jalan, traveling? travelling, Luar biasa jalan-jalan, ya? Hmm. melihat, apa ya, gerakan-gerakan anak muda gitu, Heeh heeh. semangat-semangat anak muda. Mmm. Karena ya terus terang saja, Pak, saya khawatir dengan 2045. Mhm. 2045 nanti Indonesia akan jadi apa ya? Iya iya. 100 tahun Indonesia Heeh apakah kita akan bubar? heeh Apakah kita akan lanjut? heeh heeh. Apakah kita akan begini-begini Iya saja iya. gitu? Saya Di tuh khawatir dengan itu. yang pasti jumlah penduduk Indonesia akan bengkak menjadi sekian banyak, Mhm ya kan gitu ya? mhm Udah pasti, 25 tahun ke depan mhm ya, 23 tahun ke depan, mhm. jumlah anak muda banyak, apalagi kalau kita ikutin perkembangan, Betul saat ini kita memasuki yang namanya masa bonus demografi, di betul. mana jumlah anak muda atau jumlah Lebih usia banyak, produktif jauh lebih banyak gitu betul. kan. Nah, Dan itu rata-rata heeh anak mudanya, heeh. terutama di Pulau Jawa, gak mau keluar Pulau Jawa. Nah ini. Padahal Mhm. narasi di luar gitu ya, Mhm mhm di beberapa pulau mhm gitu, saya ke Pulau Pura, namanya Pulau Pura, pulau kecil gitu di mhm. perbatasan timur di situ. Heeh Kalau dari sini ke Bali dulu, dari Bali ke Kupang, dari heeh. Kupang ke Alor, Oke. dari Alor naik kapal gitu ya Heeh. ke pulau itu. Di situ, tiba-tiba saya apa ya, mengalienasi diri, Heeh. kalau saya hidup di sini sebagai anak muda bisa hidup nggak ya gitu. Oh. Ternyata Kenapa? bisa hidup, Pak. Heeh heeh. Bagi kawan-kawan karang taruna Mhm dimanapun, mhm saya pikir terutama yang di Pulau Jawa ya, mhm imajinasi Pulau Jawa itu suatu yang, apa ya, megah dan mhm. lain-lain, justru imajinasi orang-orang di luar Di luar luar kita, heeh. itu lebih megah.
Oh. Jadi kita bisa melakukan apapun Apapun di luar sana ya, nggak melulu harus di Jawa istilahnya begitu yang ya. sudah sangat sempit dan Betul, betul, betul. lain-lain itu. Dengan berbagai macam persoalan yang ada di dalamnya Betul. tentunya ya, masalah-masalah Nah, sosial gitu ya Bung Ferry ya. jangan-jangan kita terlalu banyak mengandalkan diri di Pulau Jawa, di Banten, katakanlah anak muda Banten, jangankan keluar Banten, di sini aja Iya, gitu. iya, iya, iya. Imajinasi daerah-daerah lain itu sangat luar Sangat biasa luar gitu. biasa. Oke. Karena kita punya ya semangat nasionalisme gitu, semangat di mana kita satu perbedaan itu Ya, sebagai sebuah kekayaan betul. dan lain-lain, bahkan kita dukung gitu loh Betul. orang yang ada di situ untuk mendapatkan bisa maju ya gitu ya, dan lain-lain. Saya maju. pikir itu justru akan semakin berdaya sebagai anak muda gitu. Oke. Mungkin saya itu visi saya untuk ke Kenapa beberapa Anda suka saat travel. ini banyak keliling daerah gitu ya? Salah satunya itu ya Bung Ferry ya. Betul. Kalau boleh saya tanya, pencapaian yang ingin Anda raih itu apa sebenarnya? Wah, Ini bukan masuk ranah pribadi ya. Ini lebih kepada ingin memotivasi teman-teman muda Karang Taruna gitu ya. Agar tadi ketika sudah mencapai titik tertinggi yang orang lihat, seorang Ferry Sandi masih terus saja berusaha melakukan empowering di banyak pihak. Tentu ada titik-titik pencapaian lain yang ingin diraih. Silakan. saya ingin ingin melihat bahwa anak muda gitu Indonesia meraih banyak hal sebagai negara yang kemudian hari kita sebagai negara pemenang gitu. Dari 2 abad setengah itu, 3 abad setengah itu, bahkan sampai hari ini seolah-olah kita belum merdeka gitu. Jadi 100 tahun Indonesia itu saya ingin melihat ini kayak utopis sih sebenarnya pikiran saya ini, tapi saya ingin melihat kita berdaya gitu. Kita bisa katakanlah mengimplementasikan apapun yang kita lempar di halaman rumah bisa menghidupi kita gitu loh. Gitu. Hanya dengan baca puisi, saya bisa hidup dan bisa keliling Indonesia gitu. Hari ini. Kira-kira begitu. Dan dibayar oleh orang. Oke. Luar biasa. Apakah kegelisahan? Kalau saya lihat ini kan sebenarnya ada kegelisahan juga ya. Betul ya? Betul. Ada kegelisahan jiwa dari seorang Ferry Sandi tentang bagaimana seyogyanya Indonesia yang sudah berusia lumayan 76 tahun ini bisa lebih maju gitu. Betul. Itukah kemudian yang menginspirasi Anda berpenampilan tegas, kadang-kadang terkesan marah, tapi marahnya marah keren gitu. Di dalam puisi-puisi yang Anda bacakan. Bapak nih Pak, aduh. Ya enggak juga sih Pak sebenarnya. Hanya jadi karakter gitu. Bahwa optimisme. Saya ini lahir dari keluarga yang sangat sederhana Pak. Gitu. Bahkan di Bandung saja kuliah sambil ngamen. Sambil ngamen. Terus masuk YouTube pun gara-gara saya gak punya flash disk dan lain-lain, temen masukin ke YouTube gitu. Lalu kemudian S2 pun saya gara-gara nulis, lalu bisa S2 gitu. Lalu kemudian hari ini saya bisa jadi dosen dan lain-lain. Saya ingin mengatakan bahwa hanya mimpi yang akan membuat kita jadi sesuatu gitu. Dan mimpi itu hari ini pun masih belum bisa saya capai gitu. Saya baru bisa memberikan mimpi buat ibu saya karena ibu saya dan bapak saya menginginkan saya jadi pegawai negeri sipil, katakanlah begitu. Oke, saya akan menunaikan mimpimu, Bu. Dan itu sudah Ketika saat ini Anda jadi dosen. Salah satunya itu ya? Iya, gitu. Dan mungkin 40 tahun gitu saya akan bergeser lagi entah kemana. Tapi yang pasti saya mau di lingkungan gerakan anak muda. Luar biasa. Banten punya aset yang luar biasa, teman-teman. Siap, demi Banten saya pulang. Oh ya, Bung Ferry, dalam perjalanan Anda sampai titik ini, yang Anda rasa paling memberikan dukungan dari proses selama Anda berproses itu, siapa atau pihak mana gitu? Apa yang paling Anda rasa, wah ini support Anda luar biasa ya?
tentu saja doa ibu ya, dan kawan-kawan yang mendukung gitu, istri juga gitu yang memberi keleluasaan. Tapi yang pasti yang mendorong itu semua berkat sakit hati gitu, yang kalah terus kan. Oh, sakit hati karena puisinya nggak pernah menang gitu kan ya gitu. Artinya kan di situ saya memupuk sakit hati dengan cinta dengan itu gitu ya. terus memperbaiki, terus Dan beririsan dengan banyak hal kemudian. Jadi akhirnya kan melintas gitu ya, dari kerja kesenian yang tanda petik ya gitu-gitu aja gitu, kerja kesenian. Saya mau melebarkan itu dengan kerja advokasi gitu, okupasi, kerja-kerja yang sifatnya pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Dan kebetulan saya dapat mata kuliah itu, teater pemberdayaan gitu. Jadi kesenian dengan gerakan kemasyarakatan untuk tetap match gitu. Oh, luar biasa. Bahkan cita-cita mumpung masih di kampus gitu, saya pikir Banten harus punya kampus kesenian ya. Nah, itu. Kampus kesenian. Karena kalau mengatasnamakan ada kesenian misalkan, tapi pendidikan beda gitu dengan kampus murni ya. Dia ada kerja konservasi dan kerja untuk melakukan pembaruan. Jadi konservasi tetap dijaga, tapi pembaruan juga tetap berlanjut. Kalau konteks pendidikan pasti dia untuk cara kerja menyampaikan ini ke anak SMP, anak SMA gitu, kayak lebih ke wilayah pedagogik ya. Dan kalau murni itu kerjanya visi gitu. Bagaimana membangun Banten misalkan untuk 50 tahun yang akan datang. Artinya kan butuh kerja kreativitas yang didiskusikan jauh-jauh hari, tidak hanya oleh orang kesenian tapi juga oleh banyak hal gitu. Stakeholder terlibat semua ya. Seriusan gitu. Jangan sampai ya kita terlambat banyak hal lagi. Narasi Banten sudah sangat banyak dan lengkap, tapi belum banyak disentuh. Belum banyak disentuh ya. Belum banyak dikupas ya, Bung. Betul sekali. Saya harap mudah-mudahan gitu ada orang yang berbaik hati membuat kampus kesenian meskipun kecil di sini. Kira-kira begitu. Dan saya pikir itu jadi harapan baik saya gitu. Untuk Banten lah minimal. Jadi salah satu harapan Bung Ferry Sandi adalah ada semacam kampus ya yang mengkhususkan di kesenian gitu ya lebih. Apalagi di era virtual hari ini. Betul. Film dan lain-lain itu memang butuh semacam itu. Selain memang kampus ya gerakan-gerakan anak muda, terutama kawan-kawan Karang Taruna, ayo bikin program, bikin festival Karang Taruna. Ini saya pikir Karang Taruna. Ini dari yang paling sederhana, salah satunya Bung Ferry, kita ini kan sering dalam rangka pemberdayaan Karang Taruna itu mengadakan semacam lomba-lomba gitu kan, dengan berbagai macam tuh. Pernah bikin lomba karya tulis ilmiah, pernah di Karang Taruna Banten. Pesertanya itu kita buka di 1.555 Karang Taruna seprovinsi Banten, desa kelurahan, kecamatannya 154 kecamatan. Itu kita buka, mereka kita ikut sertakan. Nah, salah satu yang menginspirasi dari obrolan kita hari ini adalah kita bikin semacam lomba puisi, ya kan? Bisa lomba menciptakan puisi dan lomba baca puisi, ya kan? Temanya kita susun sedemikian rupa dan yang kita banggakan Bung Ferry Sandiwis ini nanti jadi salah satu dewan jurinya. Silakan dulu Bung Ferry. Ya. Memang mungkin nggak usah puisi Pak. Apa? Biar lebih dikonsumsi oleh banyak orang. Festival ngelamun aja. Ngelamun. Berimajinasi. Oh gitu. Gimana itu festival ngelamun, Bu Ferry? Festival berimajinasi bagaimana dia membangun kampungnya. Ada dua hal yang saya pelajari dari Soekarno. Selain dia nasionalisme yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah imajinasi. Jadi dia membangun negara dengan imajinasi yang sangat luar biasa. Dan itu imajinasi itu kerap kali kan jadi kamu tuh banyak ngelamun. Justru dari sana lah inspirasi muncul ya Bung Ferry ya. Betul. Bayangin aja orang di zaman itu ngomongin ayo merdeka di tengah-tengah Belanda yang sangat kuat luar biasa. Ngapain merdeka? Ngimpi aja itu mungkin orang kira begitu ya. Betul. Tapi Bung Karno bisa mengimplementasikan itu menjadi sesuatu yang nyata yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Betul. Jadi mari kita bikin lomba
berimajinasi Imajinasi. terkait kampungnya ingin seperti apa di Oke. 2045. Luar biasa. Jadi Banten menyiapkan dirinya untuk Oke, 2045. ini teman-teman di apa ini bisa mencatat ini ya, bisa mencatat teman-teman di biro program ya, bisa mencatat ini sebagai satu PR yang nanti kita garap bareng-bareng dengan Bung Ferry. Betul. Dan Bung Ferry mau terus mendampingi kita nih. Demi Banten, ayo siap. Luar biasa Bung Ferry. Oke, Bung Ferry di sesi-sesi terakhir, Anda punya saran apa buat anak muda, Karang Taruna khususnya atau anak muda pada umumnya secara umum yang punya keinginan atau punya cita-cita menjadi seorang penyair sehebat Anda? Kalau kiat-kiat Anda harus seperti apa? Kuasai kemalasan. Kuasai kemalasan. Ini perlu diperdalam ini. Kuasai kemalasan. Seperti apa maksudnya? Kuasai kemalasan kan kita males nih Pak. Bapak males kan sudah baca, males ya. Artinya tinggal bacain dong buku gitu, buku Pak Ah gitu. Kemudian tiba-tiba Bapak ngedengerin kan. Artinya pendengar dan pembaca levelnya sama. Jadi menguasai kemalasan tuh kayak begitu. Saya kayak begitu Pak. Gitu. Menguasai malas, lari-lari dan lain-lain. Mbok ya apa ya, kalau ada kawannya yang saling menguasai kan. Saya malas nih hari ini. Dikuasai sama Bapak gitu. Akhirnya ke bawah kan gitu. Bapak malas. Kemudian saya enggak. Ayo. Jangan sampai ya malas dua-duanya. Kalau dua-duanya ya tapi kan anak muda bisa kemudian banyak ya, tidak dua orang. Jadi kuasai kemalasan. Saya pikir begitu. Karena modal untuk jadi penyair hanya satu Pak. Modalnya yaitu tidak buta huruf. Selama Bapak tidak buta huruf, artinya Bapak bisa jadi penyair. Minimalnya di bulan puasa itu atau mau lebaran tiba-tiba minta maaf itu sangat dalam. Mohon maaf bila ada kata bla tingkah lakukan gitu. Mau lebaran tuh minta maaf tuh di SMS dulu tuh, di WA dan lain. Saya pikir itu sudah punya gitu. Itu bagian dari bagaimana belajar untuk menjadi seorang penyair itu. Iya, hal sederhana teman-teman. Iya, dari hal sederhana. Oke, rasanya kurang lengkap nih kalau teman-teman di rumah, termasuk saya, nggak ngedengerin langsung baca puisi. Ferry membacakan puisinya. Silakan. Siti ini puisi Wes Rendra kalau ini. Siti. Jadi Siti ini adalah kawan-kawan muda gitu dimanapun Anda berada gitu, dari Sabang sampai Merauke di Banten khususnya gitu. Jadi Siti itu adalah kita. Dia mau laki-laki mau perempuan. Pesan pencopet pada pacarnya. Siti, kini aku makin ngerti keadaanmu. Takkan lagi aku membujukmu nikah padaku dan lari dari lelaki yang miaramu. Hidupmu sudah lumayan, dari babu jadi selir kepala jawatan, apalagi sayang nikah padaku. Merusak keberuntungan. Masa depanku terang repot sebagai pencopet, nasibku untung-untungan, ini bukan sah. Tapi memang aku bukan bapak yang baik untuk bayi yang lagi kau kandung. Cintamu padaku sih tak pernah kusangsikan, tapi cinta cuma nomor 2. Yang utama carilah keselamatan. Hidup kita mesti ikhlas, berjuang untuk masa depan anakmu. Jangan tanggung-tanggung menipu lelakimu. Fokus caranya supaya hidupmu lebih sentosa. Sebagai kepala jawatan, lelaki normal, suka disogok, suka korupsi. Kalau ia nanti ganti kau tipu, itu sudah jamaknya. Maling, menipu maling itu biasa. Lagi pula di masyarakat maling. Kehormatan cuma gincu. Yang utama carilah keselamatan. Segitu aja lah. Luar biasa. Masih sidang sebenarnya. Saya masih terperangah. Iya, betul. Oke, luar biasa Bung Ferry. Satu permintaan lagi, Cap.
ada pesan atau masukan apa yang bisa Bung Peri sampaikan kepada teman-teman Karang Taruna? Tapi sebelumnya saya mau tanya, Bung Peri, yang Bung Peri tahu Karang Taruna itu apa? Karang Taruna ini anak muda gitu yang menyangga kampungnya. Oh, itu ya. Anak muda yang menjadi penyangga kampungnya. Yes. Kampung berdaya kalau Karang Taruna berdaya. Kampung berdaya kalau Karang Tarunanya berdaya, teman-teman. Betul. Jadi kalau harapan saya begitu. Ya, silakan disampaikan harapannya terhadap teman-teman Karang Taruna. Kampung berdaya kalau Karang Taruna berdaya. Oke. Kalau selama ini kampung itu tenggelam dan lain-lain, saya pikir Karang Tarunanya kurang berdaya. Oke. Kurang berimajinasi. Iya. Gitu. Jadi Karang Tarunanya harus banyak berkegiatan gitu ya, banyak aktif agar kampungnya menjadi berdaya begitu. Betul. Ya, jangan memulainya dari dana. Kalau dari dana semuanya terukur. Kawinan 50 juta segitu. Tapi kalau dari daya kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, bahkan dari jangkauan 50 juta itu misalkan. Iya. Saya pikir kita kekurangan imajinasi dan daya itu. Dari imajinasi kemudian melahirkan daya. Jadi Karang Taruna mesti berdaya. Karang Taruna mesti berdaya. Untuk bisa berdaya, banyaklah berimajinasi. Betul. Salah satu pemicunya itu ya, Bung Ferry ya. Pemicunya berimajinasi, kemudian berupaya, berdaya di situ ya kan. Gitu. Betul. Dari situlah, insya Allah kampung kita akan maju. Kalau semua kampung sudah maju, sebagaimana prinsip-prinsip yang berlaku di dalam Karang Taruna. Karang Taruna itu adalah organisasi yang berada di akar rumput. Maka kalau setiap kampung sudah maju, maka Banten akan maju. Kan begitu prinsipnya. Amin. Ya, Bung? Amin. Luar biasa. Allah. Baik, terima kasih Bung Peri Sandi Wise, sahabat-sahabat Karang Taruna sekalian, sudah cukup kita berbincang. Kami mempersilahkan buat teman-teman yang punya saran, masukan untuk menuliskannya di kolom komentar. Kita juga berharap agar Bung Peri ini salah satu aset Banten yang luar biasa. Karang Taruna akan senang dan merasa terhormat jika beliau masih mau sama-sama dengan kita dalam membangun Karang Taruna dan generasi muda Banten ke depan. Tentunya itu ya Bung Peri ya. Gitu. Mungkin itu saja sahabat-sahabat Karang Taruna bincang-bincang kali ini yang sangat bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti acara ini. Semoga obrolan ini dapat memotivasi dan menginspirasi kita semua untuk memajukan Karang Taruna, untuk memajukan daerah kita, untuk memajukan Banten tercinta dan memajukan Indonesia di mata dunia tentunya. Sebelum saya akhiri, saya kembali mengingatkan jangan lupa untuk subscribe channel Karang Taruna Provinsi Banten. Di dalamnya ada acara Karpot Karang Taruna Podcast yang berisi diskusi-diskusi menarik, obrolan-obrolan yang tentu sangat menginspirasi bagi kemajuan kita semua. Akhir kata, saya Gatotian S. undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahaspai Yoda.